Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masuk surat Al-A'raf ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda akhahum salihah, dan kepada kaum Samud saudara mereka yang bernama Saleh. Qala, ia berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagimu dari Tuhan yang patut disembah selain Dia. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu bayyinah, bukti yang nyata, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Hadhihi naqatullah, ini dia onta Allah, onta betina Allah. Jadi ontanya berjenis kelamin betina. Lakum ayah, bagimu adalah sebagai bukti. Fadharuha, maka biarkanlah onta itu ta'kul, makan, fi ardillah, di bumi Allah. Wala tamassuha, dan janganlah kamu menyentuhnya, bisu'in, dengan menyakiti. Fayakhuzakum, lalu akan ditimpa kamu oleh azabun alim, azab yang pedih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda, dan kepada kaum Samud, akhahum salihah, saudara mereka Soleh. Qala, dia berkata, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin, tidak ada bagimu dari yang patut disembah ghairu, selain Dia. Qad ja'atkum bayyinah, sungguh telah datang kepadamu bukti, mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Hadhihi naqatullah, ini dia onta betina Allah. Lakum ayatan, untukmu sebagai bukti. Fadharuha, maka biarkanlah onta itu ta'kul fil ardillah, makan di bumi Allah. Wala tamassuha, dan janganlah kalian menyentuhnya, bisu'in, dengan jahat. Fayakhuzakum, maka akan menimpa kamu azabun alim,
siksaan yang pedih. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini ayat 73 Al-A'raf itu mengenengahkan Nabi Saleh dengan kaumnya bernama Samud. Kita akan coba untuk mengenal seadanya Samud dan Saleh ini. Pada akhirnya sampai saat ini Samud itu menjadi nama salah satu suku di kalangan suku-suku Arab yang masih disebut sampai ini walaupun sudah agak terbelakang gitu, sudah agak jarang. Ya samalah dengan yang kita alami sehari-hari, ada Caniago seperti Buya Liza, ada Piliang, ada Jamba, ada Tanjung, ada Pisang, macam-macam. Itu nama pengelompokan. Kadang terambil dari nama tempat, ya, ada yang terambil dari nama buah-buahan, ada yang terambil dari nama seseorang dan sebagainya. Jambak kan buah-buahan itu, Koto itu tempat itu, Caniago itu buah-buahan itu, Pingkuang itu buah-buahan juga. Nah, jadi akhirnya banyak sekali. Mandailing itu tempat itu. Jadi banyak sekali nama-nama suku. Nah, salah satu di antaranya Samud yang berada di tanah Arab. Dalam bahasa Arab, Samud ini bila diterjemahkan artinya jarang, artinya tidak beberapa orang. Jadi suku ini termasuk suku kecil. Jadi Samud itu sedikit berarti, jarang. Namun ada. Kenapa suku ini suku jarang? Nah, ini barangkali terkait dengan daerah tempat tinggal mereka. Suku Samud ini sampai hari ini, ya sampai hari ini, to now, today, sampai hari ini, itu tinggal di daerah Hijr. Nah, Hijr ini adalah antara Hijaz dan Syam. Hijaz hari ini mungkin Bapak Ibu agak sulit untuk memahami di manalah Hijaz, di manalah Syam. Nah, saya tukar saja. Hijaz saya tukar dengan Arab Saudi. Syam saya tukar dengan Suriah. Nah, itu nama dulu dan itu nama sekarang. Kalau dulu Hijaz, sekarang Arab Saudi. Syam namanya waktu dulu, sekarang namanya Suriah, sudah menjadi satu negara. Itu kan berdekatan. Nah, di antara kedua negara ini itu ada satu tempat namanya Hijr. Ada bukit di situ yang orang juga ada mengatakan Jabal, boleh diartikan gunung karena bukitnya itu agak tinggi walaupun tidak bukit tinggi. Nah, kan seperti itu. Dan daerah itu banyak dipenuhi oleh batu-batu, hanya sedikit sekali yang memiliki tanah sehingga sangat sulit untuk bercocok tanam. Di antara yang sangat dirasakan sulit di daerah Hijr ini adalah air. Sehingga air itu termasuk barang yang sangat berharga di Hijr. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam sejarah kita baca, kaum Samud ini terkenal dengan pengrajin batu. Nah, jadi kaum Samud ini sangat pintar di dalam mengolah batu. Para arkeolog yang berkeliaran hari ini di persada dunia itu di sekitar Hijr itu masih menemukan rumah-rumah batu. Anehnya Bapak Ibu, rumah batu ini bukan dibuat dari semen kemudian dikerjakan oleh tukang, diolah di lempeng-lempeng kemudian dikerjakan oleh tukang seperti memasang batu bata. Kita tidak dapat membayangkan seperti itu. Masang bata, masang lobrik, tidak seperti itu. Tapi bukit batu itu dipahat. Bukit batu itu dipahat ke dalam, akhirnya terjadi sebuah tempat tinggal rumah besar ke dalam.
Mungkin kalau kita bayangkan dalam otak kita, kalau memahat untuk hanya sekadar memahat patung di pinggir bukit barangkali tidak begitu sulit, atau mungkin memahat gua, ya Bu Win bilang itu tidak begitu sulit. Sekarang memahat batu jadi rumah, tentu ada tempat tidur, ada ruang tamu, ada dapur. Tempat tidur itu juga ada tempat tidur Rosmando, Nek Mama, itu gitu jadinya. Tempat tidur anak-anak yang terbayang dalam benak, dan mesti kita bayangkan betapa besarnya dan betapa luasnya di dalam. Yang terbayang lagi baralah kapaya mamaiknya batu tadi. Tapi bagi kaum Tsamud itu kerjaan biasa. Sehingga terkenal sampai hari ini bahasa kaum Tsamud itu adalah pengrajin dan pintar memahat batu. Dan itu masih ada bukti sampai hari ini. Para arkeolog yang menyibukkan diri dalam memeriksa fosil-fosil masa lalu, itu sejumlah rumah-rumah batu menempel di bukit-bukit Hijr, di sekitar Hijr itu jumlahnya sangat banyak, dan diyakini itu adalah peninggalan dari kaum Tsamud. Nah, itu ilmu kita. Ini sekadar diilmui, sekadar dipahami untuk enaknya kita beral-Quran seperti itu. Nah, sampai hari ini pun ya kalau di negeri kita bahkan masih kita saksikan fosil-fosil peninggalan suatu fakta sejarah yang tidak dapat dibantah bahwa memang Jepang itu pernah bercokol, bahwa memang Belanda itu pernah bercokol, lubang Jepang, kan seperti itu. Kemudian di Padang Panjang juga ada itu, seperti perumahan Cepinopel, mantan Kapolres itu di Kampung Manggis, di Lurah itu kan jadi perumahan. Nah, itu dulunya saya pernah ke situ karena pernah menguburkan teman atau saudara kita di situ, ada makamnya di situ. Kita masih menyaksikan di sana tempat-tempat permandian, tempat-tempat duduk, tempat-tempat santai, bekas-bekas tembok yang pernah dibuat oleh Belanda di situ. Nah, sekarang sudah di perumahan. Saya pernah ada sejumlah fotonya, ada di Mifan itu ada. Nah, itu kan fosil-fosil dan bukti-bukti sejarah yang tidak bisa dibantah, ada buktinya, kan seperti itu. Masjid kita umpamanya ada kolam di depan dulu, kan masih terbayang bagi kita itu. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kalau kita pergi jalan-jalan nanti ke Suriah, kita singgah ke Arab Saudi, mampir ke Hijr, maka kita akan menemukan atau melihat fakta-fakta adanya rumah-rumah batu yang hari ini tentu tidak dihuni lagi. Itu adalah bekas tangan kaum Tsamud. Nah, Bapak Ibu hadirin, di dalam kaum Tsamud itu kan disebut kaum Tsamud itu ada suku-suku kecil. Nah, termasuklah ada suku yang sangat dimuliakan dan kelompok yang dimuliakan, yang ya bibit, bobot dan bebek lah, sama dengan hari ini. Bukan dihina, tapi sudah diterima saja bahwa kalau kelompok ini agak mulia, dan di kelompok itulah beradanya soleh. Nah, di kelompok itulah beradanya soleh. Soleh ini ada bersaudara beberapa orang, sebenarnya 5 apa 6. Ayahnya bernama Ubaid bin Thaqif. Akhirnya nanti di atas 20 sampai kepada bin Sam bin Nuh. Nah, itu si soleh ini. Jadi dia termasuk orang yang berada pada kelompok yang dimuliakan atau kelompok yang istimewakan oleh masyarakat yang hidup pada masa itu. Makanya oleh karena dia dimuliakan, tidak pun karena ini dan karena itu, dalam kehidupan sehari-hari saja kelompok ini sudah dimuliakan. Makanya Allah memilih seseorang dari kelompok yang dimuliakan itu menjadi nabi. Wa ila Tsamud akhahum sholihah. Kepada kaum Tsamud diutuslah saudara-saudara mereka yang bernama Soleh. Nah, sebagaimana pada tafsir-tafsir sebelumnya saya sampaikan, Allah dengan alim, dengan maha tahu dan maha bijaksana itu memilih salah seorang di antara manusia itu untuk menjadi rasul. Memang yang dipilih itu yang memang sudah ada embrio atau bibit orang sudah hormat juga ke dia gitu. Tapi kalau dipilih orang yang kurang dihormati atau siatu atau pesiatai, tentu
balik kerja ini. Nah, tentu balik kerja ini. Nah, jadi dipilih orang sudah bebet juga gitu, yang secara tidak langsung dari segi kehidupan, dari segi fisik, badannya besar, dari segi kepintaran dalam ngomong, pembuka masyarakat juga lah begitu. Suku yang agak terkemuka seperti itu, dipilih oleh Allah. Ini lain tidak tujuannya adalah agar orang yang dipilih atau nabi yang dipilih lah agak tertolong juga kalajunya, karena dia juga sudah termasuk orang yang dihormati. Nah, soleh termasuk orang yang dihormati. Sehingga ketika ada jabatan menjadi rasul, ketika dia ngomong tidak masalah lagi. Kenapa? Ya setidaknya dari segi posisi duduk dia juga sudah duduk di depan selama ini, jadi tidak perlu keluar dia dari belakang pemukul. Itu saya tidak. Tapi kalau yang tak pernah muncul entah limanya selama kok lah duduk sermungko, mampaunya yang saja lah bila hilang si anu itu lebih itu sih. Kira-kira memahaminya seperti itu apa itu. Nah, sama dengan Nabi Sallallahu, tidak beda. Ungkapan pertama yang disampaikan kepada kaumnya siapa Nabi? Samud. Ya kaum, wahai kaumku. Jadi dia tetap memanggil sama dengan Nabi sebelum, kaumku. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita ulang-ulanglah, ini adalah panggilan yang sifatnya Qur'ani, panggilan yang bersifat Qur'ani, sunnah. Pertama, panggillah orang dengan namanya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memanggil dengan nama yang tidak baik. Baru tidak boleh. Kadang namanya Firman, nama ayahnya Mukhtar, padahal dipanggil Firman, panggil dia nama ayah, tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu memanggil dengan nama tidak baik, tapi panggillah dengan namanya. Nah, ternyata panggilan dengan namanya ada pemanis, ada pelezat. Yang sifatnya pemanis dan pelezat itu adalah Qur'ani. Sambung dibalang dengan ku. Hai kaumku. Itu secara psikis efeknya berbeda kepada orang yang kena panggil. Hai anakku. Akan gitu. Hai abangku, budaku, sayangku. Kan sedikit saja itu, tapi coba secara efek psikis itu memiliki makna yang dalam. Sayangku. Tadi kata-kataku itu adalah sunnah. Sedikit sepele ini, tapi kalau didalami ini memiliki makna yang sangat dalam. Presidenku, menteriku, bosku, tangan kananku. Gitu. Di antara saya dengan aku itu memiliki perbedaan yang dalam. Ya gulami, wahai anak kesayanganku. Ya bunaya, hai anakku. Itu kan ajaran Al-Quran untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini bukan itu, malah ya itu apa itu? Jadi namanya tam dan hitam sebagai memanggil sekaligus penghinaan, kan gitu jadi. Jadi Bapak Ibu, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita manggil istri ya Humairah, kan begitu. Wahai yang pipinya kemerah-merah, wahai yang pun yang lansing. Itu kan bagian dari sepele rasanya. Kan sepele itu, jangan dianggap sepele. Itu sangat menentukan sekali itu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Nah, ini sembah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ajaran yang datang dari Allah itu dua saja, akidah dan syariah, kan gitu. Jadi ajaran yang datang dari Allah itu dua saja, Bu Nel. Akidah dan syariah. Akidah itu mengatur hal yang menyangkut dengan iman kepada Allah atau kepada gaib. Sedangkan syariah menyangkut dengan aturan hidup. Sehingga ada hablullah, ada hablum minan nas, mengatur hubungan dengan Allah, mengatur hubungan sama manusia. Syariah, lain waktu juga bisa kita sebut muamalah. Itu saja, dua saja ajaran agama.
Nah, hablum minallah kadang disebut dengan akidah, kadang disebut dengan iman, juga boleh disebut dengan keyakinan. Itu bidang agama yang pertama. Untuk membahas ini sudah diatur namanya rukun iman C2346. Kan mudah saja itu. Ujungnya nanti adalah menyembah Allah. Nah, kemudian yang kedua syariah. Syariah itu adalah muamalah, aturan pergaulan kehidupan kita sama manusia di dalam berekonomi, di dalam berpendidikan, di dalam bersosial, di dalam berbudaya dan sebagainya. Nah, dua itu saja, akidah dan syariah. Nah, tapi kalau seandainya kita coba untuk membuat deret hitung, maka akidah lebih awal, akidah dan syariah. Makanya ketika Nabi kita berada di Mekah, itu baru penerapan akidah. Belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada zakat, apalagi haji. Ya ada cuman wa'budullah, sembahlah Allah. Ya ayyuhan nasu abudullah. Akan itu ayat yang ada di Mekah. Nah, setelah sampai di Madinah baru ada sholat, baru ada zakat, haji dan sebagainya. Nah, karena Bapak Ibu hadirin sekalian, orang itu ya sebelum diolah badannya harus diolah lebih dulu jiwanya. Dalam bahasa lagu Indonesia Raya kan juga, olahlah jiwanya, olahlah badannya. Badan dulu apa jiwa dulu? Jiwa dulu. Nah, jiwa dulu. Maka sebelum kita menundukkan orang lain, tundukkan diri kita dulu. Nah, begitu caranya. Apabila kita sudah dapat menguasai diri kita, itu sudah satu syarat untuk dapat menguasai orang lain. Nah, bagaimana pula kita bisa menguasai orang lain? Diri saya terkuasai, emosinya terkuasai. Wah, cepret-cepret, mengecek, cerek saja, nah lain bacanya. Bagaimana pula akan mengatur orang lain? Nah, jadi larinya ke situ. Nah, latihan untuk menguasai diri itu adalah disiplin waktu, termasuk sholat. Bagaimana rukuknya tepat, bagaimana sujudnya tepat, itu orang yang biasa menguasai diri. Walaupun imam dalam sholat itu dianjurkan lihat jamaah dulu, jangan terlalu panjang. Kenapa begitu? Karena menenggang yang tadi itu. Karena sulit untuk menguasai diri itu. Perang yang paling dasar itu berperang dengan diri. Kalau terlalu panjang ayatnya, jamaah di belakang ngomel itu, pelasi imam Muhammad. Tidak bisa lagi dia bilang begitu. Makanya hai yang jadi imam, ayat itu tolong tenggang jamaah. Akan gitu. Jangan sampai nanti jamaah itu di belakang berperang dengan diri sendiri. Nah, gitu dia. Jadi saya ulangi, berperang dengan diri sendiri. Makanya Soleh juga demikian. Dia menyuruh dulu umatnya wa'budullah, sembahlah Allah. Akidah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagimu dari yang disembah, dari ilah yang patut disembah selain Allah. Ini kembali kepada apa yang sudah dibicarakan dalam kisah-kisah sebelumnya, Nabi sebelumnya. Mereka juga masih bareng-bareng menyembah patung. Saya juga membaca dari sumber kepustakaan Bapak Ibu sekalian, dari beberapa tafsir. Kenapa sembahan-sembahan manusia itu banyak benda dan dinominasi oleh al-ansab, patung-patung. Nah, baru kemudian ada kayu, ada sungai, ada gunung, ada hutan, juga ada binatang seperti di India, sapi. Nah, jawabannya adalah karena memang secara khalqah kejadian manusia itu memiliki sifat yang materialis. Yang materialis. Itu sifat asli manusia. Pertama, sifat manusia itu cenderung kepada instan orienting. Saja capek kayo. Kayo capek kayo. Anak gadangnya capek kayo. Kalau dapat dia bui. Lahir di Selasa, Rabu lari, itu daya. Itu yang diinginkan oleh manusia. Itu namanya instant orienting. Manusia itu cenderung ingin serba cepat. Kalau bisa capek, bang, lambat. Masuk SD kalau dapat 2 tahun lah, kalau dapat sebulan. Itu sifat manusia. Tapi sejauh banyak begitu yang diinginkan, tentu tidak sebanyak itu yang bisa dikabulkan. Karena itu instan. Nah, dengan manusia itu
pintar memilih dan memilah mana yang bisa memang dilakukan oleh manusia. Serba instannya manusia itu mana yang bisa dia lakukan, dilakukannya. Dan itu terbukti. Tahun 20-an ke Makkah 2 tahun, terus mendaki 30 setahun, sampai tahun 40-50 6 bulan. Nah ini 40 hari ini. Kan memang berhasil itu instan orientik manusia itu. Sekali hari lain sampai jam lah. Sampai jam kan bisa bolak-balik ke Makkah sehari. Nah kan berarti instan manusia itu berlaku. Kan seperti itu. Dalam bidang persenjataan 100% saya bilang. Dan bidang peternakan juga demikian. Baru keluar dari talua, mulai hari bisa digoreng ayam itu. Nah, kan berlaku itu. Itu namanya wawasan. Banyak sekali. Capek kadangnya gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, orang sekarang di bidang pendidikan pun sudah mengarah ke situ. Baru sampai sekolah, kau tak perlu lama mana. Nah, sehingga di Jerman yang bisa 2 tahun tidak perlu 6 tahun. Yang bisa 4 tahun kan harus sudah 8 tahun. Nah, sehingga sekarang sudah ada Jerman itu baru belasan itu sudah doktor. Karena memang ada manusia-manusia super yang memiliki kemampuan ke arah itu. Nah, jadi manusia itu sifatnya adalah instan. Jadi karena manusia itu sifatnya materialis, nyo akan lebih lekat untuk menyembah dan nampak di mata terdengar kepala. Kok ya Tuhan, hanya Tuhan itu je. Kayaknya cenderung menyembah yang kelihatan oleh mata. Patung. Dan asalnya kan sudah saya bilang tadi. Awalnya patung itu adalah dibuat patung orang yang pernah berjasa kayaknya untuk mengingat jasanya. Nampak patung Soekarno karena aja jasanya. Nampak patung Muhammad Hatta karena aja jasanya. Buat patung Wializar bukan sedikit aja. Nampak karena aja. Bagi orang yang kenal bahwa permasalahannya begitu aman. Tapi bagi orang belakangan tiba-tiba calik tu. Sudah tu tiba-tiba menunduk asal. Akhirnya tiba-tiba akhirnya disampah akan terasa asal penyembahan patung. Makanya ketika ada ajakan untuk meninggalkan itu semua, akhirnya menyembah Allah, ada juga balik. Menjadilah kerjaan itu sangat berat sekali karena sudah meninggalkan kebiasaan yang turun-temurun. Ada yang menurut, ada yang membangkang. Nah, dalam kaum Samud juga terjadi pilah-pilah. Ada yang menyembah Allah, dia mau, dan ada yang merasa sangat sulit meninggalkan kebiasaan lama, yaitunya menyembah patung. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada sedikit keunikan dan bagus untuk kita perhatikan secara serius menyangkut dengan umat Samud ini. Karena ini pertama kali, belum pernah keluar dari umat-umat sebelumnya. Apa itu? Nah, ini menandakan sebagian umat Samud itu secara pola pikir sudah agak maju dari umat Uhud, sudah dipaju pada umat nabi-nabi sebelumnya. Apa yang mereka minta? Mereka bermusyawarah. Nah, ini qad ja'atkum bayyinah mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu bukti dari Tuhanmu. Nah, bukti itu apa? Mereka bermusyawarah. Mereka mengadakan musyawarah. Seandainya memang Soleh ini adalah seorang rasul, bagaimana kalau kita minta bukti kerasulan kepada Samud, kepada Soleh, kata kaum Samud. Nah, boleh ayat apa boleh kata kamu pakai, bersepakatlah mereka untuk meminta yang memang menjadi pemikiran bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang menjadi pemikiran bagi mereka? Karena mereka hidup berdampingan dengan onta. Ayo pikiran kau untuk apa saja. Kalau orang bakal kabau kan pikirnya yang ikut kabau saja. Ala kau kabah, itu lagu lama dia tak balik kau kabau. Itu dia. Karena pikirannya itu saja. Tiap hari kerbau. Ya kerbau sepikirannya. Kadang-kadang macam kabau, padahal kawannya tiba kabau je. Kenapa mikirnya kabau saja? Apa yang digeluti setiap hari itu yang paling banyak mempengaruhi pemikiran. Itu enggak bisa ditolak itu. Jadi oleh karena onta itu yang mereka sodorkan kepada Soleh. Soleh, kalau kau memang seorang rasul, tolong kau datangkan untuk kami seekor onta besar yang sedang hamil 10 bulan. Kalau kau mampu mendatangkan itu, kami percaya kalau kau rasul.
Ini kan belum ada pada umat sebelumnya ini. Karena ini belum ada pada umat sebelumnya, ini menandakan sudah mulai ada pikiran yang gak lebih di sini. Dia minta bukti. Apa bukti kau Rasul? Bukti itu hanya minta sesuai je pikirannya tadi. Dia nyawa melihat runtuh, tu dia minta. Tapi onta yang besar, betina sedang hamil 10 bulan. Kau tunggu kawak kakak sudahlah untungnya nenggadang loh, nasihat loh, nenggapuak loh. Sedang hamil 10 bulan. Coba kau datangkan. Tapi fa'adud lima yurid. Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah bisa saja melaksanakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Saleh berdoa menghadap ke langit. Ya Allah, ini minta kaumku dan ini dia anggap sebagai bukti. Engkaulah yang tahu dan engkaulah yang alim tentang maksud dan tujuan. Mana tahu ini pula yang menjadi penyebab mereka tunduk semua. Suruh kaummu itu menghadap ke bukit itu, kata Allah. Bukit Hijr itu yang saya bilang tadi. Menghadap ke bukit itu, dan tidak beberapa saat setelah mereka menghadap, karena mereka menginginkan sesuatu, mereka patuh saja. Setelah Soleh membaca WA, kalau secara sekarang ya, dapat wahyu dari Allah, maksudnya baca WA, suruh umatmu menghadap ke bukit, niscaya akan keluar seekor onta betina besar. Jauh gitu, balau gitu, keluar untuk di bukit. Aneh kan? Itu Quran yang bilang. Bala bukit itu keluar onta bersih, mengkilat, betina sedang hamil 10 bulan. Itu sawahnya. Kalau bagi kita jamaah asliah, jangankan dari bukit, dari masjid saya keluar untuk cikgu tabambuan tadi. Awak sedang mengaji datang suntuk semua dia. Mungkin pingsan. Nah sekarang menghadap ke bukit, balas begitu. Keluar untuk melangkah untuk bentuk kelari kandang atas mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Saleh alaihissalam. Ada itu. Kan itu namanya mukjizat. Sesuatu yang terjadi tidak bisa dipelajari, tidak bisa diketahui. Tidak ada sebab dan tidak ada akibat. Itu mukjizat. Nah keluarlah unta itu. Lampi tiba untuk tu dah kayaknya mengangu je baru. Kau untuk apa sana? Ya, itulah dia. Qad ja'atkum bayyinah min rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu bayyinah, bukti. Unta itu min rabbikum, dari Tuhanmu. Hadhihi naqah. Ini dia unta betina Allah. Jadi disebut saya naqatullah, unta betina Allah. Sebenarnya unta betina dari Allah. Kan tadi dia minta sedang hamil. Sedang hamil. Sedang hamil unta itu. Lakum ayah, unta itu menjadi tanda bagimu. Nah Bapak Ibu, unta ini besar, sedang hamil. Apa yang terbayang oleh kita? Dengan besarnya unta, makannya pasti agak lebih banyak dari yang kecil. Sedang hamil, minumnya lebih banyak dari yang lain. Nah kata-kata minum yang saya sampaikan yang terbayang adalah air. Sementara tadi sudah kita bilang, ini termasuk Hijr, negeri yang sangat sulit, air. Dibuat aturan. Unta ini fazaruha, maka biarkanlah oleh kalian takul fil ardillah. Unta itu makan di bumi Allah. Fazaruha, maka biarkanlah olehmu atau berikanlah kebebasan unta itu takul fi ardillah, makan di bumi Allah. Biarkan unta itu makan bebas di mana-mana. Sehingga beberapa hari unta itu diturunin orang Kamapai, dek tercangam. Unta itu makan di mana-mana, makanya banyak. Sehingga orang yang menurut atau yang mengekor sama unta itu banyak yang lupa makan. Karena aneh kan? Dan takjub melihat yang kejadian ini.
Nah, ada satu lagi. Walaupun onta itu kalau minum habis air, sehingga ada riwayat mengatakan ada satu hari dalam seminggu itu khusus untuk minum onta naqatullah saja. Nah, tapi ada satu. Ternyata mereka minta onta yang hamil 10 bulan ada maksud. Apa maksudnya? Nah, ternyata mereka ingin memeras susunya. Dan ternyata gayung basawi kata Bajawe, susu yang dihasilkan oleh naqatullah ini bisa mengakomodir kebutuhan susu kaum Samud. Nah, ada saya tu. Baraka susunya tu. Ya untuk kan tak. Tak sekarang munil kan. Dia radang. Bisa memenuhi. Ini ada dua pemahaman Ibu, menandakan kaum Samud itu memang tidak begitu banyak. Tapi juga menandakan bahwa produksi susu onta ini cukup banyak. Apa yang terbayang oleh kita? Karena produksinya cukup banyak, tuh minumnya banyak untuk kau, makannya banyak untuk kau. Nah, timbul masalah baru. Landak lah banyak lu untuk nak ketek-ketek nak makan negara mungkul untuk kecil. Saja untuk tu adonya. Lah seketik makan untuk dia. Nah, kalau muncul masalah saja untuk tu adonya. Ala banyak ayah birinya. Akhirnya dari samping banyak yang senang, kalau nana melihara ndak melihara untuk selama tiyo ceknya. Yang memelihara unta ya ada dampak sama mereka. Akhirnya fazaruha, bebaskanlah unta itu. Unta mereka ya bahasa awaknya dikurung. Ada kandangnya, onto dan cieko fazaruha, jangan ganggu. Sehingga dia bebas ke mana-mana. Kalau kang rumah bupat, pergi ke rumah Bu Win, tiba-tiba tempat buya, tiba-tiba tempat anggur teh. Itu selesai, tak boleh diganggu angkin makannya. Cuma sesuatu muncul untuk rumah dia ambilnya sambal, jadi tak boleh diganggu. Muncul masalah baru. Kau nak mau ke telenya macam? Terbelah dua lah kaum Samud, pro onta kontra onta. Itu gitu jadinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ada 9 orang lelaki gadang, termasuk yang kontra terhadap onta ini, bersepakat gua bunuh tuh. Berkumpul yang 9 orang itu sudah berbulan-bulan membuat perencanaan, karena mereka ada satu ancaman. Wala tamussuha bisu, dan jangan sekali-kali kamu sentuh onta itu dengan sentuhan tak baik. Jangan disakiti. Tapi nekat, ada yang saja untuk kuado, tak makan untuk relay. Saja untuk kuado lah kausin untuk renjot dan nawi dah. Tapi ni lah 3 hari tak ia tak ada lagi jalan. Anggrek dia. Hujan tak tiba-tiba orang. Tu ayo kalau disepakai ugnun tu koi. Mereka bersepakat soalnya 9 orang. Tengah malam dia cari onta itu dan dia bunuh. Dengan memanah kepala, menusuk kepala. Pokoknya dibunuhlah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tangan mencancang bau memikul, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya, karena Allah sudah bilang, kalau kamu sentuh dengan sentuh tidak baik, apalagi kau bunuh, fayakhuzakum azabun alim, maka menimpa akanmu siksaan yang sangat pedih. Ya datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena memang demikian, maka Nabi Soleh bilang, saya tidak bisa ikut campur. Allah sudah katakan, apabila onta itu kalian sakiti, kalian akan menerima azab. Alhamdulillah, lain dak sadonya sudah banyak yang mau beriman kepada Nabi Soleh dari kalangan kaum Samud tadi. Akhirnya Allah mendatangkan azab kepada mereka. Nah, azab yang didatangkan kepada mereka itu berupa gempa bumi. Gempa bumi dahsyat yang mereka sama sekali tidak bisa untuk berusaha. Apa yang terbayang dalam benak kita? Rumahnya di mana tadi? Di dalam bukit-bukit, batu-batu. Ya, lezat dan nikmat betul lah oleh gempa
untuk membuat rumah itu langsung jadi kuburan mereka. Ya, artinya azab yang paling pas dan cocok, yang belen untuk mereka agar mereka itu musnah sampai ke akar-akarnya adalah dengan gempa bumi. Kalau dengan banjir tak mungkin, karena rumahnya di bukit. Itu payah banyak melu air perlu tambah dengan air sulit. Nah, juga kampusnya malah dak sari gitu lah dah. Akhirnya bergelimpanglah mayat-mayat. Kalau kaum Ad kemarin dengan angin topan, kalau sekarang dengan gempa bumi. Karena itu adalah cara-cara Allah memberikan pelajaran kepada umat. Hanya dalam tempo, ada yang menyebutkan 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam gempa bumi, Masya Allah ya. Awak pertama tahun 2005, 2007, barang ini tahun ini tu kan ibu-ibu sekolah pun jatuh apa dari atas batu merah dari atas sebelum diperbaiki. Hanya setengah skala. Iya betul. Nah sekarang 7 hari 7 malam. Coba bayangkan, pada hancur. Makanya Aceh itu kan cuma 3 menit. Itu menelan korban 5.000. 3 menit gempa akhirnya tsunami menelan 5.000 nyawa. Coba yang kalau 2 jam kerja orang, kalau sehari kerja orang, akhirnya otak kita menerima kalau itu kiamat adalah sulit ya Tuhan. Itu gitu jadi 3 menit saja 5.000 kali sejam, 8.000 sejam kali 2 jam kali sehari, 7 hari 7 malam yang sedang awak cerita tu. Tentu habis nak apa? Tak ada lagi. Masih ada ya Allah, tambah hari lagi. Masih ada hidup seorang tambah hari lagi. Itulah hancur lebur kesedualan. Itulah Bapak Ibu menyangkut dengan kaum Samud, berakhir sudahlah dia, dan disambung pula nanti dengan yang lain. Wa ila Thamuda, dan kepada kaum Samud, akhahum Salihah, saudara mereka soleh. Qala, ia berkata, ya qaum ya'budullah, wahai kaumku sembahlah Allah, ma lakum min ilahin, tidak ada bagimu dari yang disembah, ghairuhu, selain dia. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu, bayyinatum min rabbikum, bukti dari Tuhan kamu. Hadhihi naqatullah, inilah dia onta betina Allah. Lakum ayah, bagimu sebagai bukti. Fadharuha, maka biarkanlah dia ta'kul fi ardillah, makan di bumi Allah. Wala tamassuha, dan janganlah kalian sentuh dia, bisu'in, dengan menyakitinya. Fayakhuzakum, maka akan menimpamu, azabun alim, azab yang pedih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.